Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ya, channel YouTube aku bukan channel YouTube kamu, jadi terserah aku mau ngapain aja di channel aku ya. Itu buat netizen yang suka komen julid di YouTube aku. Tapi enggak deh ya, kalau kalian tuh baik-baik, positif ya. Jadi ya nggak ada lah ya yang julid ya, ngapain lagian julid capek, yang positif aja ya. Hidup tuh udah pusing, jangan dibikin tambah pusing. ya udah, pasti pada ketawa deh. Kita seru-seruan bareng di sini, happy, nggak boleh ada yang stres, nggak boleh ada yang sedih, nggak boleh ada yang negatif, itu juga ya. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah yang diam-diam sangat menginginkan dirimu ya. Mungkin ini isinya tentang karakter, personality, ciri-ciri, terus ya orangnya seperti apa, energinya seperti apa ya dia ke kamu. Nanti kita lihat aja ya, aku juga nggak tahu seperti apa ya. Karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja ya. Oke, itu aja kayaknya. Kita langsung. Sebelum masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke dia seperti apa ya. Aku lihatnya, kamu tuh ngelihat dia itu seseorang, mungkin ya, entah auranya dia positif, entah kamu tuh ngelihat sebuah masa depan di dia gitu ya. Atau masa depan tuh maksudnya apa ya, entah kamu mikir kayak kalau kamu sama dia, wah masa depannya pasti cerah nih, bagus nih gitu. Atau mungkin kehidupannya dia mapan nih, cerah nih, nanti kamu ikutan mapan, cie. Misalnya gitu ya. Atau dia udah sukses, udah mapan, jadi kamu ngelihat ya dia seseorang yang kamu kagumi gitu, kamu sangat elu-elukan, kamu dambakan, ya pokoknya ya kamu tuh kayak pengen banget lah sama dia, entah karena dia mapan, entah karena dia udah sukses, entah karena dia cantik, ganteng, atau kamu tertarik sama dia ya. Tapi bisa juga dia tuh ya dideketin sama banyak orang mungkin, karena kan aku ngelihatnya kayak dia menarik sih, dan orang tuh kayak gampang deket sama dia ya, karena orang tertarik juga sama dia, atau karena orang lihat dia ya misalnya udah mapan atau ganteng, jadi orang tertarik sama dia ya. Aku lihat di sini kamu tuh sabar banget sama dia. Sabar banget, entah dia ngeselin kamu jadi kamu sabar, atau ya mungkin dia banyak maunya, atau dia gimana ya kamu sabar gitu ke dia ya. Entah maskulin atau feminin sih, pokoknya di sini ada yang sabar, di sini tuh kayak ada yang banyak mau, atau ada yang suka minta bantuan atau apa ya, sabar lah gitu istilahnya ya. Aku lihat juga di sini kamu tuh kayak kecanduan sama dia. Kecanduan tuh misalnya nggak bisa berhenti mikirin dia, nggak bisa berhenti stalkingin dia, atau kamu kayak ya cannot stop thinking about her atau about him ya. Tapi ada juga yang kayak kamu misalnya ketergantungan sama dia, atau mengandalkan dia dalam hidup kamu. Ada sih yang kayak gitu ya. Atau ada juga yang kayak menyalahgunakan kekuasaan. Misalnya gini, kamu cinta sama dia, tapi tuh dia sering banget kayak menyalahgunakan kekuasaan dia ke kamu. Dia tahu nih kamu cinta sama dia, atau dia tahu nih kamu bucin banget sama dia. Jadi tuh dia kayak semena-mena ke kamu. Ya, kan menyalahgunakan kekuasaan kan. Jadi dia tahu kamu bucin, dia semena-mena ke kamu, soal suka hatinya dia juga gitu. Iya, berarti kalian bucin ya. Ketahuan ya. Nah, aku lihat di sini dia itu ya itu sih yang tadi, mungkin dia ngerasa dominan dalam hubungan, ngerasa punya power ya, jadi dia ngerasa berkuasa gitu atas kamu, berkuasa atas hubungannya sama kamu. Terus aku lihat kamu juga sering mikirin dia, mungkin juga bisa juga dia yang sering mikirin kamu ya, bisa vice versa sih. Dia tuh ngerasa kayak punya otoritas ya,
otoritas atau ya kekuasaan yang tadi gitu. Atau mungkin banyak dari mereka mungkin yang punya posisinya bagus, jabatannya bagus, atau cantik atau ganteng atau apa gitu. Jadi ada sesuatu yang dia ngerasa gue punya kuasa nih gitu atas kamu mungkin juga ya. Mungkin kamu punya ambisi buat mendapatkan dia ya. Ini sebenarnya bisa vice versa sih. Soalnya aku lihat kan energi kamu ke dia ya. Tapi entah gimana dia yang menginginkan kamu, tapi kamu juga kayak pengen sama dia juga. Jadi kamu kayak punya ambisi gitu ke dia. Aku lihat juga kayak sebagian dari kalian tuh kayak pengen berjuang ya. Berjuang buat dia atau fight buat dia atau hubungannya sama dia juga. Kalau dia menginginkan kamu tapi juga kamu pengen fight sama dia atau optimis ke dia, berarti ya kalian mungkin saling mencintai ya, atau pernah punya hubungan atau memang punya hubungan. Iya. Terus aku lihatnya kalian tuh kayak keluarga, saling support, saling mendukung dalam kesusahan atau ada yang suka bantu. Terus aku lihat juga di sini kayak ya kamu mungkin ngerasa beruntung bisa kenal atau deket sama dia ya. Atau mungkin keluarga kalian bisa saling mengenal, atau ya tau lah, mungkin keluarganya dia kenal sama kamu atau keluarga kamu kenal sama dia. Bisa juga kayak gitu. Atau kalian di sini ada soul contract ya. Soul contract tuh maksudnya kalian pernah ketemu di past life di kehidupan yang sebelumnya, terus kalian ketemu lagi di sini. Mungkin di past life kalian sebuah keluarga atau apa, atau kalian dipertemukan di sini karena ada apa ya, kontrak jiwa gitu dari leluhur kalian. Jadi diturunin lagi, diwariskan lagi ke kamu sama dia, bisa dipertemukan lagi ya. Semoga kalian paham ya kalau aku ngomongin kayak gitu-gitu. Energi kamu ke dia, kamu suka kepoin dia juga deh kayaknya. Iya. Kayaknya nih aku nggak tahu deh. Ini aku ngerasa energinya tuh kayak ada mirror kamu sama dia. Kalau dia menginginkan kamu, mungkin juga kamu menginginkan dia. Itu intuisi aku sih ngomong. Kartunya belum keluar. Nanti kita lihat lagi ya, ada atau enggak kartunya. Biasanya kan gitu ya, intuisi aku ngomong duluan terus kartunya nanti keluar belakangan. Ya, we'll see lah ya. Terus aku lihat di sini energinya kamu ke dia, kamu ngerasa cocok sama dia, ngerasa ada kecocokan. Ya kalian akur lah gitu ya. Tapi nggak tahu sih ada konflik atau enggak. Aku lihatnya kamu sama dia tuh akur. Terus mungkin kalian juga sering ketemu, bisa jadi ketemunya tuh di situasi kayak banyak orang gitu. Ya entah di pekerjaan, kantor atau apa, bisa juga. Ya pokoknya kayak banyak orang, dia suka ada banyak orang gitu. Atau kamu bisa juga pernah bepergian sama dia, entah pergi kemana, traveling bisa juga, atau pergi ke suatu tempat berdua atau apa gitu. Di sini ada yang kamu baru kenal sama dia, terus kayak langsung baru deket, terus kayak kalian langsung jadian, kayak ngerasa punya chemistry. Iya, atau mungkin ketika kamu pengen punya pasangan, ketika kamu pengen membuka hati, terus kamu ketemu sama dia, terus kamu kenal sama dia gitu. Dan ada sesuatu yang kayak pengen kamu mulai, kamu pengen punya hubungan sama dia pas ketika kamu kenal dan dekat sama dia. Kamu sih orangnya suka ngebayangin dia ya, kayaknya suka ngebayangin dia atau mendambakan dia. Berarti kalian tuh sebenarnya sama-sama pengen deh. Iya nggak sih? Aku ngerasanya gitu energinya. Kamu tuh kagum, ada yang kagum sama dia. Tuh, kamu tuh punya hasrat malah ke dia loh. Iya, ini kan energi kamu ke dia ya, bukan dia ke kamu. Kamu punya hasrat ke dia, pengen deket, bisa juga hasrat sexual attraction, bisa ya kan? Mungkin dia bikin kamu berkembang, bertumbuh, bikin kamu tuh berubah jadi lebih baik. Mungkin dia alasan kamu berubah, alasan kamu menjadi lebih baik, ada perubahan, ada perkembangan di dalam diri kamu. Iya tuh, lihat, kalau aku lihat di sini Eight of Pentacles-nya sih kalian kayak sama-sama pengen sih. Kayak sering curi-curi pandang gitu kan, atau sama-sama kepo gitu. Kepo kalau di sosial media, curi-curi pandang kalau di kehidupan nyata ya.
kamu tuh suka ini ya, kamu tuh nggak terlalu terbuka sama dia, nggak terlalu terbuka ya, mungkin ada sesuatu yang kamu tutupin. Misal kamu udah nggak komunikasi sama dia, tapi tuh kamu masih ada feeling sama dia, tapi kamu nggak terbuka dan jujur ke dia kalau kamu tuh misalnya masih berharap ke dia, kalau kamu tuh masih suka sama dia. Jadi jangan dibilang kayak, nggak kok aku terbuka sama dia. Ya terbuka bukan berarti semua kamu ceritain gitu, pasti adalah 1-2 hal yang kamu nggak terbuka ke dia. Bukan berarti kamu bohong atau suka nggak jujur, enggak ya. Itu aku contohin supaya kalian paham maksud aku ya, kebayang gitu gambarannya. Kamu kangen sama dia deh kayaknya. Entah kalian LDR atau emang udah menjauh, sebagian dari kalian sih kayak kangen sama dia ya. Masih suka kebayang, masih suka kebawa mimpi atau mimpiin dia, terus masih suka kayak halu-haluin dia gitu ya. Iya, masih suka halu. Ada keinginan mungkin kamu pengen traveling sama dia atau pergi kemana sama dia. Atau mungkin kamu ada keinginan sama dia untuk misalnya kabur atau kawin lari gitu ya. Intinya kayak kalian berdua aja gitu, yang kayak dunia milik berdua gitu ya. Kayak pengen disconnect atau nggak terhubung sama siapapun. Tuh, mungkin kamu juga berharap sama dia. Di sini aku ada kartu hope-nya. Aku ngerasa kayak kamu berharap atau mungkin pernah berharap ke dia. Tuh, di sini ada reflection. Reflection di sini menurut aku ya mungkin kalian ada mirror. Yang tadi aku bilang, mungkin kamu ada kesamaan, kemiripan, entah karakter, sifat atau apa gitu. Atau energi kalian tuh mirip, entah kamu punya feeling ke dia, dia juga punya feeling yang sama ke kamu, entah apa yang kamu pikirin juga dia pikirin, ya energinya mirip lah ya. Oke, kita langsung lanjut ke energi dia ke kamu ya. Deg-degan nggak? Tuh kan, tadi kan aku bilang kan, kalian tuh kayak mirror, energinya tuh kayak reflection, mungkin sama energinya sama kayak kamu. Dia juga ngerasa tuh cocok sama kamu, ngerasa cocok, ada kecocokan, ngerasa ya akur-akur, sefrekuensi mungkin sama kamu juga ngerasanya. Dan dia juga ngerasa sabar-sabar ke kamu tuh, sama kan kayak kamu ke dia. Tadi juga kamu sabar kan ke dia. Iya, kalian sama-sama sabar, ngerasa sama-sama cocok, kayak ada chemistry ya. Aku lihatnya kayak ada chemistry, kayak ada magnet, kayak ngerasa langsung cocok atau bisa langsung sedekat itu dibanding kedekatan kamu sama yang lain, dibanding kedekatan dia sama yang lain gitu ya. Ya mungkin kamu sama dia bukan tipe orang yang gampang deket sama seseorang, tapi entah gimana kamu bisa sedekat itu sama dia, dia mungkin bisa sedekat itu juga sama kamu ya. Aku ngomongnya cepet-cepet ya. Sorry ya, kayak agak excited gitu. Terus aku lihat di sini juga mungkin dia ada keinginan buat punya hubungan yang serius sama kamu, keinginan misalnya ke jenjang hubungan yang lebih serius, misalnya menikah, misalnya pengen punya keluarga sama kamu, atau pengen punya rumah tangga impian gitu ya ke depannya. Ya apa ya, tuh bisa juga pas kamu ketemu sama dia, dia ngerasa kayak udah punya feeling ke kamu. Pertama kali dia lihat kamu, pertama kali dia ketemu atau kenal kamu, pertama kali dia deket sama kamu, dia tuh kayak langsung punya feeling, punya perasaan ke kamu ya. Iya. Dan aku lihat di sini ya mungkin dia juga deket sama beberapa orang, tapi ya dia mungkin milihnya kamu gitu. Tuh ada passion juga kan, dia tuh ada hasrat ke kamu, bukan kamu aja kan. Kan energinya mirror, aku bilang sama. Dia ada hasrat ke kamu, entah hasrat sexual attraction ya, ada hasrat seksual, pengen sama kamu, pengen ada sentuhan fisik, physical touch juga mungkin. Dia sih dia tuh kayak ngebebasin kamu ya. Ngebebasin tuh maksudnya apa ya, mungkin kamu dekat sama dia atau kamu punya hubungan sama dia, tapi dia nggak benar-benar ngekang kamu gitu. Kayak ya udah, kalian jalanin hubungan yang bebas, yang santai, walaupun ya kalian sedekat itu. Di sini ada Three of Wands. Kalau aku lihat di sini kayak kalian tumbuh bareng-bareng, berkembang bareng-bareng, kayak kalian tuh menjadi sisi diri yang lebih baik, tapi di waktu yang bersamaan. Misalnya kamu mendukung dia, dia dukung kamu, tapi kalian sama-sama bertumbuh bareng, berkembang bareng, ya. Ada yang kayak gitu sih. Ya mungkin kamu sama dia udah menjauh ya. Ya mungkin dia udah menjauh sama kamu.
entah menjauh atau udah cuek atau dia ngerasa capek ya sama hubungan kalian. Ada yang kayak gitu sih energinya. Terus aku lihat di sini ya dia juga ngerasa tuh kayak ada kemiripan atau kesamaan sama kamu. Dia ngerasa ada beberapa hal yang mirip kayak kamu, beberapa hal yang ada kesamaan atau kemiripan juga. Ya dia sempat sih ada kayak introspeksi atau melihat ke dalam dirinya yang berkaitan sama kamu nih, entah dia punya salah atau apa sama kamu, terus dia melihat introspeksi ya ke dalam dirinya. Nah banyak dari mereka tuh yang kayak berubah ya karena deket atau kenal sama kamu, entah dia jadi lebih bijak, lebih paham tentang jati diri dia, lebih punya rasa empati. Misalnya ya, kalau dia nih tipenya yang temperamen, gampang banget marah ya, gampang emosional, tapi pas dia deket sama kamu dia jadi lebih bijak, punya rasa empati ke orang gitu ya, lebih kalem atau lebih dewasa. Ada juga yang jadi lebih yang lebih religius juga ada. Dia ngerasa nyaman sama kamu, nyaman ya, dia ngerasa nyaman dekat sama kamu, kenal sama kamu, atau entah siapa di sini yang kayak ngemong gitu, kamu ngemong dia atau dia ngemong kamu gitu. Aku rasanya kayak kamu misalnya mendidik dia atau dia mendidik kamu. Bisa sih mendidik, ngemong, kayak ngedidik tuh apa sih, bukan berarti guru ya, misalnya ya dia ngajarin kamu soal apa gitu ya, gitu sih aku ngeliatnya gitu. Ngerti kan ya maksud aku mah ya, aku bingung jelasinnya sumpah ya. Terus dia ngerasa ada romantic feelings sama kamu, yang ngerasa deket, punya feeling, punya perasaan ya, istilahnya kalian bukan sekedar temen lah ya, ada romantic feelings di sini. Dia merasakan sebuah feeling antara kamu sama dia juga. Ya mungkin dia juga ngerasa pengen punya hubungan sama kamu, atau memang pernah punya hubungan sama kamu, atau di saat dia pengen punya hubungan, hadirlah kamu di dalam hidupnya. Atau ada juga gini, kalian nih ada yang pernah deket, baru deket terus menjauh, atau mungkin baru deket langsung jadian, terus tapi hubungannya cuma sebentar terus langsung menjauh atau nggak putus atau nggak komunikasi gitu. Ada yang kayak gitu ya. Oke, itu aja, kita langsung masuk ke temanya ya. Siapa yang diam-diam sangat menginginkan kamu? Dia ini orangnya ambisius ya, mungkin dia punya banyak keinginan, punya banyak tujuan dalam hidupnya, tapi kamu sama dia juga suka konflik, aku lihatnya ya. Suka konflik, suka ribut, kayak kalian punya pandangan atau prinsip yang berbeda mungkin tentang kehidupan atau tentang sesuatu. Dia itu menganggap kamu itu kayak sebuah rumah di mana dia bisa kembali ke kamu kapan aja, kamu bisa terima dia sama siapa aja, dia keadaannya apa aja ya, kamu mungkin bisa terima dia apa adanya ya. Mungkin kalian kenal dari suatu komunitas, ada juga ya, mungkin kalian deket atau kenal dari suatu komunitas, atau misalnya dalam lingkungan pekerjaan atau pergaulan, bukan yang langsung satu sama lain kenal gitu, enggak ya. Aku lihatnya ada yang childish di sini orangnya, ada yang childish atau suka kehidupan mewah atau barang-barang mewah mungkin ya. Terus aku lihat di sini ada yang orangnya ini kena mental ya, mentalnya tuh nggak terlalu baik, nggak terlalu bagus, jadi dia tuh suka anxiety, terus mungkin ya dia kayak nggak punya pengharapan dalam hidup. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang religius. Aku ngerasanya kayak lebih dari satu orang yang menginginkan kamu deh. Iya, jadi ini kayak ada dua kepribadian yang berbeda, ada yang religius, tapi ada juga yang ngerasa kayak dia nggak punya pengharapan gitu dalam hidup ya, kayak nggak punya tujuan hidup. Tapi tadi kan ada yang punya banyak goals kan dalam hidupnya tuh, dia tuh kayak nggak punya harapan, kayak nggak punya semangat gitu dalam hidupnya, kayak dia tuh ngerasa lemah, rapuh, nggak ada yang semangatin dia, nggak ada, ngerasa kayak nggak ada yang support dia. Aku lihat di sini dia orangnya mungkin suka bantu orang,
suka bantu orang, orangnya juga penuh tanggung jawab, dia juga suka jujur kayaknya ya. Tapi dia tuh ngerasa kayak gagal ya. Gagal tuh misalnya kayak mungkin dia ngerasa hubungannya sama kamu gagal, atau hubungannya sama kamu tuh nggak baik, jadi dia ngerasa gagal aja gitu ya. Atau mungkin dia ngerasa pernah ada di fase kegagalan dalam hidupnya, entah misalnya dia bangkrut, itu contoh ya, misalnya dia punya usaha tapi usahanya tuh bangkrut, bisa pokoknya dia ngerasa kayak pernah ada dalam fase kegagalan dalam hidupnya. Dia ngerasa dipertemukan sama kamu tuh sebuah takdir, sebuah jalinan atau suratan takdir ya. Ada juga yang ngerasa kamu itu tujuan hidupnya, misalnya kemanapun dia, sama siapapun dia, ya dia tuh tujuan akhirnya ke kamu gitu. Atau sama siapapun dia punya hubungan, dia sama siapapun pacaran, ya kamu tuh adalah orang yang dia idam-idamkan sebagai istri atau sebagai suami untuk hidup selamanya sama dia. Ada yang seperti itu. Dia itu merasa beruntung kenal atau deket sama kamu ya. Ada di sini yang orangnya tuh mengalami perubahan atau kayak terakhir kembali, atau dia berubah gitu. Berubah misalnya jadi lebih religius, lebih spiritual, atau misalnya jadi lebih baik. Pokoknya di sini aku lihat ada ini deh, transformation di dalam hidupnya ya. Ada juga yang misalnya dia udah putus ya sama kamu, terus dia langsung punya hubungan yang baru sama orang lain, tapi dia masih menginginkan kamu gitu ya. Ya bisa juga sih, berarti kan mungkin dia orang yang manipulatif ya, masih menginginkan tapi ya dia selesaiin hubungannya sama kamu. Tapi bisa juga dia menginginkan kamu tapi hubungannya sama kamu udah selesai, tapi selesainya mungkin karena sebuah keadaan, bukan karena dia nggak cinta sama kamu. Makanya ya dia sangat menginginkan kamu diam-diam ya. Karena ngapain bilang-bilang, kalau dia pikir ya keadaannya nggak memungkinkan buat bersama, buat memiliki kamu, ya buat apa mungkin dia bilang-bilang ke kamu. Di sini ada orangnya tuh yang mandiri, independen juga. Dan aku lihat ada di sini ada yang vice versa sih, ada yang cuek, ada yang perhatian. Siapa yang cuek, siapa yang perhatian? Coba pikir. Nah, ada juga yang ngerasa punya unfinished business sama kamu, kayak ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Iya. Ada yang orangnya nih cukup sensitif, cukup gampang baper. Iya, ada yang orangnya panikan juga mungkin. Terus aku lihat di sini ada sih sebagian dari mereka yang kayak udah menutup diri dari kamu, kayak ya udahlah, close aja lah cerita sama kamu nih. Ada yang berjiwa pemimpin, entah pemimpin dalam pekerjaan atau pemimpin dalam keluarga atau dalam rumah tangga, mungkin bisa juga sih ya. Jadi dia ngerasa punya power atau otoritas ya, mungkin juga dia tipe-tipe yang suka ngatur-ngatur ya. Ada yang orangnya ini pemberani, punya kuasa, jadi dia ngerasa punya kuasa, dia berani. Orangnya ada yang kuat di sini, ada yang strong. Ya dalam keadaan apapun ya dia bisa hadapi gitu. Jiwanya kan kuat. Ada yang memang dia ini mungkin teman kamu ya. Dia temenan sama kamu, dia tapi kayak pengen gitu sama kamu, menginginkan kamu. Jadi kayak mungkin kalian dalam friend zone bisa juga. Tapi bisa juga mungkin ya kalian berawal dari hubungan pertemanan, terus deket-deket nyaman, terus dia menginginkan kamu. Ya bisa juga sih. Terus aku lihatnya mungkin ada yang dalam hubungan cinta segitiga juga. Ada yang kalian yang sering ketemu dalam suatu acara atau event gitu yang ada banyak orang. Atau mungkin kamu pernah ketemu sama dia first time tuh di suatu acara atau event yang banyak orang. Iya. Ada yang ngerasa kamu itu sumber kebahagiaan loh. Ya, kacau tuh, kacau. Maksudnya ya
ya keren gitu. Seseorang menganggap seseorang yang lainnya tuh sumber kebahagiaan. Jarang-jarang kan, bener gak? Mungkin dia hidupnya itu toksik, lingkungannya toksik, tapi dia ngerasa tuh kamu orangnya positif, dekat sama kamu tuh positif, bikin dia happy ya. Jadi dia menganggap kamu sumber kebahagiaan. Ada yang orangnya ini mau gerak, ada yang mau menuju ke kamu, mau menghampiri kamu, mau action ya. Ada yang jiwa-jiwanya tuh kayak satria, ya mau action lah gitu, mau melakukan apa aja mungkin buat kamu. Dia itu gampang beradaptasi orangnya, gampang dekat sama siapa aja, gampang beradaptasi. Atau misalnya kamu pernah ajak dia ke circle-nya kamu, nongkrong bareng, terus dia gampang dekat sama orang-orang, teman-teman kamu atau circle-nya kamu. Dia perhatian sih ke kamu ya. Atau dia tuh kayak nganggap kamu tuh anak kecil, maksudnya kayak dia suka manjain kamu, atau dia ya perhatian, care sama kamu. Ada yang orangnya nih kayaknya narsis ya, overconfidence gitu, entah dia cantik atau ganteng atau apa, pokoknya ada yang narsis sih. Tapi ada juga yang memang dia narsis, ganteng, cantik ya, banyak gitu yang mau deket sama dia. Ya ada sih, ya sebagian dari mereka tuh berharap sama kamu, kan menginginkan kamu ya, jadi dia tuh ya berharap ke kamu. Kamu tuh ibarat ratu atau raja buat dia ya, ibarat bintang gitu, bintang buat hatinya ya. Kayak dia kagum sama kamu, kayak dia tuh menginginkan kamu, mendambakan kamu. Nah, aku lihat di sini ada juga yang dia udah menjauh dari kamu ya. Iya, ada yang udah menjauh sengaja, ada juga entah alasannya apa, tapi ada yang menjauh dari kamu. Tuh dia punya cinta feeling, perasaan ke kamu. Entah kamu sama dia pernah punya hubungan, atau dia pernah flirtingin kamu, atau godain kamu, atau mungkin dia pernah jadi gebetan kamu ya. Tapi aku lihatnya kamu sama dia sama-sama cinta sih, sama-sama ada perasaan. Tuh kan baru keluar kan kartunya. Tadi kan di awal aku udah lihat kan, ngecek energi kalian dua-duanya, kok kayak sama-sama menginginkan, berarti kalian sama-sama punya feeling kan. Nah di sini barusan tadi keluar kartunya ya, kelihatan kalau kalian sama-sama punya feeling, sama-sama punya perasaan. Jadi di sini ada yang satu yang flirting, satu yang mendekat, tapi ada satu yang kayak pura-pura cuek, pura-pura acuh tak acuh gitu, pura-pura nggak pengen gitu tapi pengen, pura-pura nggak pengen tapi kayak malu-malu gitu ya. Malu-malu kucing ya. Ada sebagian dari mereka tuh yang masih suka fokusin kamu. Iya, masih suka fokusin kamu. Ya, walaupun kayak kalian udah berpaling mungkin satu sama lain, tapi ya masih suka kepikiran, fokusin kamu. Ada yang, entah kamu atau dia ya, ini energinya kayak ada yang pernah menyakiti. Bisa jadi dia sih yang mungkin menyakiti kamu, atau dia tuh tipe-tipe orang yang arogan, gampang menyakiti orang lain. Ada juga energinya yang kayak gitu, kayak agak-agak toksik, temperamen ya, kayak kayak tega aja gitu menyakiti orang lain. Nah di sini ada juga yang orangnya baik, makanya aku bilang energinya tuh kayak berlawanan. Mungkin ini ada dua orang, lebih dari satu orang yang menginginkan kamu. Ada yang orangnya tuh baik di sini, kayak baik sama siapa aja, dan orang tuh makanya banyak yang deket sama dia. Ada yang dewasa, ada yang bijak, ada yang religius. Tuh kan ada kartunya yang introspeksi. Ada yang bilang tuh, sama kayak di awal aku bilang kan, dia suka introspeksi, suka merenung, suka cari pencerahan. Mungkin kamu sama dia pernah menikah ya, atau kalian pisah, atau mungkin dia seseorang yang memang sudah menikah tapi belum tentu ya menikahnya sama kamu. Jadi di sini tuh kalian kayak terkoneksi, terhubung, ngerasa deket gitu ya, dekat, saling tertarik, tapi ya belum tentu ada ikatan di antara kalian. Dia itu mungkin dekat sama beberapa orang, tapi dia pilihnya kamu di antara orang lain. Yes, mungkin pernah juga kayak dia dihadapkan dalam suatu pilihan.
dia harus pilih siapa tapi dia milihnya kamu. Atau mungkin ya keadaan nggak disetujui sama orang tua kalian, dia harus pilih kamu atau orang tuanya. Ada sih momen yang kayak gitu juga ya. Terus aku lihatnya di sini, iya ada yang orangnya religius tuh, ada tuh kartunya. Atau dia tipe-tipe orang yang agak apa ya, masih tipe-tipe orang yang suka mengikuti hal-hal yang berlaku di masyarakat gitu. Ngerti gak maksudnya? Misalnya tipe-tipe orang yang apa ya, belum cukup modern lah, pokoknya dia masih tipe-tipe orang yang mengikuti adat istiadat di masyarakat, di lingkungannya seperti apa. Dia gampang sensitif atau gampang baper, atau dia pernah patah hati gara-gara kamu ya, atau dia pernah patah hati lah gitu, entah sama siapa ya, bisa sama kamu atau sama orang lain. Ada yang orangnya tuh udah sukses sebenarnya, kayak kamu lihat dia punya banyak achievement di dalam hidupnya. Ada yang orangnya suka traveling, suka jalan-jalan, entah pernah jalan-jalan sama kamu atau memang suka traveling. Atau ada orangnya nih yang nomaden, hidupnya tuh pindah-pindah, entah pindah karena dinas pekerjaan, entah apa ya. Tuh ada yang cinta segitiga juga sih kalian nih. Jadi kayak mungkin dia dihadapi harus pilih dia atau pasangannya, pilih kamu atau orang lain ya. Jadi kayak ada cinta segitiga di sini. Aku lihatnya di sini kayak ada yang dari mereka itu kayak tiba-tiba berubah sikapnya. Entah tiba-tiba berubah sikapnya ke kamu, atau tiba-tiba kalian berubah sikapnya karena ada suatu keadaan atau ada suatu berita yang kalian dengar gitu, atau pernyataan atau apa, terus kayak kalian tiba-tiba menjauh. Iya, terus dia berubah atau kamu yang berubah. Aku lihat di sini dia itu orangnya mungkin egonya cukup tinggi ya. Jadi banyak dari mereka tuh yang hidupnya tuh ngikutin egonya, ngikutin kemauannya. Bukan seseorang yang bijak sebenarnya, ya. Egonya tinggi, terus tipenya tuh gengsian, maunya tuh diturutin terus, maunya tuh dikejar, ya. Kalau kamu deket sama dia tuh dunia kayak milik berdua ya, kayak kalian bisa cuek sama siapapun. Ada yang pengen hubungi kamu atau komunikasi, ada yang pengen hubungi kamu atau dia tuh pengen komunikasi sama kamu. Iya, tapi kayak dia belum ngerasa saat ini sekarang bukan saatnya buat komunikasi sama kamu ya. Berarti mungkin kamu sama dia nggak komunikasi ya. Ada yang ngerasa kayak kalian ada yang sakit hati, bisa kamu yang menyakiti dia atau dia menyakiti kamu ya. Ada yang ngerasa udah menyakiti terus kayak nggak ngerasa, misalnya gini, dia menyakiti kamu tapi dia tuh nggak ngerasa udah menyakiti kamu gitu. Ada yang kayak gitu ya. Terus ya mungkin kamu sama dia karmic relationship, hubungan yang toxic, kayak hubungan kalian tuh kebanyakan sedihnya kamu sama dia. Dia di sini mengambil banyak pelajaran dan pengalaman dari hubungan kalian. Dia pernah ada di posisi harus melepaskan kamu atau bertahan tetap mencintai kamu. Aduh, sedih ya. Ada keinginan buat dia tuh ketemu sama kamu, kayak pengen banget ketemu sama kamu. Entah ngobrol aja, entah dia pengen tahu kabar kamu, entah pengen cerita atau sharing apa gitu. Atau ada dari mereka yang pengen ketemu sama kamu, terus kayak pengen silaturahmi sama kamu, pengen tetap punya hubungan yang baik sama kamu, walaupun cuma sekedar temenan gitu. Nah, kamu sama dia tuh mungkin ada separation, udah menjauh ya. Terus ya menjauhnya kalian tuh bikin kalian sakit hati. Ada yang menyimpan kesedihan, ada yang kangen sama kamu, ada yang gak bisa berhenti mikirin kamu juga, waktu demi waktu terus mikirin kamu. Iya, sedih ya. Tapi ada juga sih dari mereka yang hidupnya tuh udah stabil, udah secure, udah mapan, mungkin juga.
ya mungkin dia seseorang yang kamu lihat tuh ada perubahan hidup dalam dirinya, entah dia lebih sukses, lebih mapan, atau mungkin kamu bisa lihat dia keuangannya lebih baik atau pekerjaannya lebih baik. Ya pokoknya ada transformasi lah di dalam hidupnya. Aku lihat juga di sini mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu kabarnya dia sih, entah memang nggak berkabar, entah memang udah berjauhan, atau nggak tahu kabar masing-masing. Dan ya entah kamu atau dia pernah menjadi sebuah pilihan, entah dia itu dekat sama beberapa orang, jadi kamu itu ya sebuah pilihan buat dia, sebuah option, atau kamu dekat sama beberapa orang terus kamu menganggap dia itu sebuah option, sebuah pilihan. Iya. Oke, itu aja ya gengs. Jadi yang aku bilang, aku bisa bilang ini lebih dari satu orang ya. Tapi ada juga nih, aku ngerasanya ada yang kalian tuh dalam hubungan friendzone juga. Ada yang friendzone, ada juga yang dalam romantic feelings gitu. Ada yang friendzone tuh maksudnya ya kamu sama dia temenan, tapi tuh dia diam-diam menginginkan kamu gitu, dan kamu mungkin nggak tahu, tapi ada juga yang tahu ya. Nah selebihnya ya kalian mungkin ya pernah punya hubungan atau ada romantic feelings. Itu sih ya. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak dan inisial huruf seseorang yang diam-diam sangat menginginkan kamu. Ada zodiak Aquarius, Taurus, Pisces, Capricorn, Scorpio, Libra, Gemini, Virgo. Inisial hurufnya ada huruf N, P, I, S, T, A, H, O, U, F, G, Q, D, W, K ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!